Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-15 setelah Trinitatis pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 125 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat terakhir, ayat yang kelima, kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan Allah. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Ayat 5 kita baca bersama. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa, mohon pengampunan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian baca firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 2.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut Sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam minggu kita di Minggu 8 September 2024 ini
diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi punya satu statement seperti ini, bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Mesias itu, Yesus yang dinantikan mereka, yang dinubuatkan di perjanjian lama itu beratus-ratus tahun yang lalu, itu dinubuatkan oleh kedatangan Yesus. Yesus yang adalah orang Yahudi. Jadi menurut mereka bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Itu makanya orang-orang Yahudi menganggap rendah, bahkan menganggap rendah orang-orang di luar Yahudi boleh disetarakan dengan binatang. Kita boleh lihat, ini perkataan Yesus sendiri. Ketika ada perempuan Sirofenisia datang kepada Yesus, ingin mendapatkan Yesus, ingin meminta berkat Yesus, ingin meminta mujizat Yesus karena anaknya kerasukan setan. Yesus katakan seperti ini. Kita boleh lihat ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang datang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak yang dimaksud itu adalah orang Yahudi. Biarkan orang Yahudi dulu makan kenyang, itu anak-anak. Itu perkataan Yesus. Biarkan. Nanti kalau anak-anak itu, kalau orang Yahudi itu sudah kenyang, kalau ada yang mau dibuang makanannya, anjing-anjing itu akan memakan. Siapa anjing-anjing itu? Orang yang di luar Yahudi tadi. Yesus pakai statement ini. Sebenarnya Yesus ingin menguji siapa perempuan ini. Walaupun Yesus sudah tahu bahwa ada teori pengecualian. Ada teori pengecualian. Teori pengecualian apa? Yesus dalam pelayanannya pergi ke Tarsis. Tarsis itu adalah daerah Kanaan. Tarsis itu adalah daerah Kanaan. Kanaan itu dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kanaan itu bukan orang Yahudi. Sekali lagi, orang-orang yang ada di Kanaan itu bukan kota, bukan tempat, bukan daerah kosong, tapi sudah ada penghuninya. Jadi orang-orang yang ada di situ orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Bahkan saking rendahnya mereka orang non-Yahudi dianggap setara dengan dengan binatang. Tapi di antara orang Kanaan itu, di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel, Allah Yakub, di antara mereka ada teori pengecualian. Ada satu ibu orang Siro-Fenisia ini yang percaya bahwa Yesus itu bukan hanya guru. Kalau orang tahu Yesus itu adalah guru. Tapi rupanya perempuan ini mengenal Yesus tidak hanya guru. Di ayat yang keberapa kita bisa tahu itu? Ayat 28. Ketika Yesus tadi menyindir bahwa kalian orang non-Yahudi, kalian harus menerima sisa-sisa Yahudi. Kalian kan tidak setara dengan kami. Ketika Yesus katakan itu, apa jawab perempuan itu di ayat ke-28? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Kata Tuhan itulah yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia tahu, dia percaya bahwa Yesus itu tidak hanya guru yang mengajar, tidak hanya tabib yang bisa menyembuhkan, tapi juga Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu kaum muda perhatikan, kalau ada orang berani mengucapkan, apalagi dia dari kumpulan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, ketika dia berkata, benar Tuhan, itu artinya sudah melalui proses. Tidak hanya berproses dari pikirannya, tidak hanya berproses dari hatinya. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut kita, itu semua sudah diproses, sudah direnungkan. Jadi ketika dia katakan di ayat 28, benar Tuhan, sudah lama dia memproses siapa Yesus ini. Sehingga dia berani menerobos. Sekali lagi, dia berani menerobos kerumunan orang banyak. Keberanian apa kalau saya katakan dia berani menerobos? Ibu, bapak, non-Yahudi itu tidak boleh bergaul. Sekali lagi, non-Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Coba lihat keberanian ibu itu tadi. Dia berani menerobos karena apa? Karena itu didorong dari dalam hatinya, itu sudah didorong dari dalam pikirannya, itu didorong dari akan pengenalannya yang benar siapa Yesus itu.
Hanya orang inilah, hanya Tuhan inilah, hanya guru inilah yang bisa mengusir setan dari anaknya. Pemahaman itulah yang akhirnya Bapak Ibu perhatikan. Pemahaman itulah yang didasarkan atas iman percaya. Perempuan itu tadi, akhirnya apa yang dikatakan Yesus ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, sekali lagi, kata-kata yang mana? Tuhan. Jadi kata Tuhan itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah mengenal dan dia akhirnya percaya siapa Yesus itu. Dan karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Tuhan memperlihatkan mujizatnya, anugerahnya, berkatnya. Saya mau kasih tahu penekanan lebih dalam lagi. Bagaimana Tuhan memperlihatkan, memberikan mujizat berkatnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi jangan berpikir begini, Tuhan berkati anakku Tuhan yang sedang sakit ini. Saya harus datang ke rumah sakit untuk menjamah badannya, untuk memeluk badannya, meminta berdoa supaya Engkau sembuhkan. Supaya Tuhan sembuhkan. Oh tidak, lihat perhatikan ini. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan apa yang dikatakan Yesus? Pergilah, setan sudah keluar dari anakmu. Ini yang dikatakan mujizat. Bapak Ibu, inilah peristiwa pertama dari perikop bacaan kita tadi. Dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Apa hal kedua yang boleh Yesus lakukan ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, pelayanannya, mujizatnya terhadap perempuan Sirofenisia tadi. Akhirnya dia pergi meninggalkan Tirsus, dia pergi ke Danau Galilea, ke Dekapolis. Dan di situ ketika dia jalan, ketika Yesus jalan, selalu dikerumuni oleh orang banyak. Kenapa? Kenapa Yesus begitu punya daya magnet? Sepertinya kalau Yesus hadir, tubuhnya ini punya magnet yang boleh menarik orang untuk mengikuti dia. Kenapa ada magnet itu? Bapak Ibu, magnet yang ada di dalam diri Yesus adalah pengajaran Yesus selalu berbeda dengan pengajaran guru-guru yang ada pada saat itu. Pengajaran Yesus selalu berbeda. Apa yang membuat berbeda? Apa yang diajarkan Yesus selalu dilakukan. Bahkan sebelum Yesus mengajarkan, Yesus sudah melakukan. Berbeda dengan ahli Taurat. Berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat. Apa perbedaannya? Mereka mengajar mengasihi, mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukan itu. Kita ingat khotbah minggu lalu, bagaimana ahli Taurat memprotes Yesus. Guru, muridmu tidak menjalankan adat istiadat. Muridmu tidak mencuci tangan waktu makan. Dia protes sama Yesus. Apa yang kau ajarkan sama muridmu? Adat istiadat tidak kau jalan. Apa yang dikatakan Yesus? Kenapa lebih penting adat istiadat sama kau? Tita, kau harus jalankan itu hukum mati itu. Tita itu perintah. Baik tidak baik, lakukan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak lakukan. Hormati ayah ibumu, kau tidak hormati. Kenapa? Karena ternyata orang ahli Taurat mengatakan seperti ini. Kalau seandainya saya datang ke gereja seperti ini, kita datang ke gereja, saya mau kasih uang persembahan,
Sudah, saya kasih uang persembahan 10.000 atau 20.000 dan setelah itu uang saya habis. Karena saya sudah kasih persembahan untuk Tuhan. Terus saya pulang, saya tidak perlu bertanggung jawab untuk memberi makan orang tua saya yang sudah rentah. Saya tidak perlu dan saya akan katakan, Tuhan aku sudah kasih persembahan untukmu. Itu yang diprotes Tuhan. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Hormati ayah ibumu. Urus orang tuamu. Kalau dia sudah lanjut usia, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Urus itu adalah pati, perintah, titah. Jangan lebih tinggi adat, cuci tangan. Bukan tidak penting cuci tangan, tapi cuci tangan untuk makan itu untuk kesehatan pribadi. Tapi menjalankan titah Tuhan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Bapak Ibu, disitulah Yesus mau katakan kepada orang banyak bahwa ingatlah, Yesus mampu melakukan segala mujizat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan kemudian kalau kita boleh lihat di ayat 31 sampai 37 bagaimana ada orang tuli, ada orang gagap juga berani menerobos kerumunan tadi. Dekapolis sama dengan daerah. Orang-orang Dekapolis sama dengan orang daerah di Tarsis. Apa kesamaan? Sama-sama orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, tapi orang buta, orang tuli ini, orang gagap ini akhirnya disembuhkan Yesus. Sekali lagi karena iman percayanya dia pergi pada Yesus. Karena iman percaya. Jadi ada dua orang yang masuk dalam daerah yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi dua orang ini percaya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dan kalau kita boleh lihat Bapak Ibu di dalam lembar acara kita yang menjadi tema, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Perhatikan Bapak Ibu di zaman sekarang, up to date atau tidak, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Apakah itu masih bisa kita terapkan bahwa Yesus segala-galanya bisa membuat baik? Perhatikan Bapak Ibu kaum muda, perhatikan. Sekarang zaman digital. Saya yakin kita yang hadir di sini, saya minta maaf kalau saya salah. Kita semua punya handphone. Semua di handphone itu berita apapun bisa kita dapat. Bukan cuma berita yang bisa kita dapat. Kita bisa dapat teman. Dan bahkan Bapak Ibu perhatikan media sosial. Apa yang kau pikirkan saat ini? Wah, dengan lancarnya kita. Pendeta macam apa itu? Berani marah-marah. Apa itu? Pendeta kok dimarahin dan lain sebagainya. Karena apa pertanyaan tadi? Pertanyaan media sosial tadi. Apa yang kau pikirkan? Apa yang ingin kau utarakan? Lancar semua tangan. Bahkan lebih cepat tangan ini daripada otak ini. Bapak Ibu, kita diingatkan. Segala sesuatu Yesus bisa bikin baik. Sekali lagi. Segala sesuatu Yesus bisa bikin baik. Tapi apakah kita mau pergi kepada Yesus? Banyak kita yang tidak mau pergi kepada Yesus. Yaitu pergi kemana? Pergi ke media sosial. Sehingga ketika dia katakan, dia buat postingan, pendeta macam apa itu? Jemaat macam apa itu? Dia pikir orang akan mendukung dia. Kau pendeta hebat, kau jemaat hebat, kau
ternyata orang menghujat dia. Dia stres. Jadi lebih baik? Tidak lebih baik. Bapak Ibu, kenapa perempuan Sirofenisia tadi boleh datang kepada Yesus? Kenapa orang Sirofenisia itu adalah orang pengecualian? Sekali lagi, kenapa perempuan Sirofenisia itu boleh percaya kepada Yesus? Karena apa yang dia ketahui, dia dengar berita tentang Yesus, dia gumulkan dan akhirnya dia tiba pada titik kesimpulan bahwa Yesus yang selalu kudengar itu adalah Tuhan. Konsep keputusan itulah yang mau diminta untuk kita, yang mau diharapkan untuk kita. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita lahir, kita tumbuh, kita sekolah minggu, kita remaja, kita dewasa, kita berkeluarga, berumah tangga, kita bertumbuh di dalam iman Kristen. Tapi apakah pertumbuhan kita itu juga pertumbuhan iman kita? Pertumbuhan badan kita ini, pertumbuhan umur kita ini, apakah juga pertumbuhan iman kita? Karena ternyata Bapak Ibu, percaya itu tidak ditentukan oleh umur. Iya. Percaya itu tidak ditentukan oleh umur. Kenapa? Bapak Ibu, dengan viralnya yang tadi, masalah pendeta tadi, kalau kita boleh lihat banyak komentar-komentar. Kenapa rupanya kalau tas itu ditaruh? Kenapa rupanya? Selihat komentar, lihat profil, sudah tua. Hah? Kok di mana? Udah tua, tapi tuanya enggak di iman, tuanya hanya di umur. Tapi ada orang muda yang berani katakan, iman Kristen memahami bahwa tidak ada hubungan orang hidup dan orang mati. Kenapa harus dibawa tas? Dia tidak bisa bawa tas itu, dia tidak bisa merisap berokok itu dibawa. Kalau dilihat profilnya dan kita kenal, anak SMA. Yang tadi mama-mama, yang tadi bapak-bapak, yang tadi guru besar, yang tadi dosen, yang tadi iman tidak ditentukan oleh umur. Halo kaum muda, mari berkembang imanmu sekalipun usiamu muda. Mari berkembang imanmu mengenal Tuhan. Ingat, segala sesuatu bisa baik adanya dalam hidupmu. Segala sesuatu, permasalahan yang kau hadapi bisa baik itu untukmu kalau kau datang pada Yesus. Kalau kau datang pada Tuhan. Sekali lagi, masalahmu jangan pernah kau merasa Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak memperhatikan hidupku sehingga aku selalu mendapatkan kesalahan, selalu mendapatkan masalah. Tuhan tidak mengasihi aku. Perhatikan ayat ini yang mau diingatkan oleh kita. Tuhan membuat segala sesuatunya baik. Datanglah kepada Tuhan dalam permasalahan. Datanglah kepada Tuhan dalam permasalahanmu. Jangan datang, sekali lagi, jangan datang pada orang yang tidak tepat. Kalau saya datang pada soulmate saya, teman saya, detik itu dia soulmate saya. Tapi saya mau tidak sadar, kata-kata yang saya ceritakan itu rupanya menyinggung perasaannya. Bisa begitu? Oh bisa.
Saya tidak sadar bahwa saya menyinggung perasaannya. Ada cerita rupanya yang mengena kepada dirinya yang dia tersinggung. Di depan saya dia boleh jadi soulmate saya. Tapi ketika dia menjauh dari saya, dia sudah memburuk-burukkan saya. Bahkan yang tak saya katakan pun dia katakan ke ujung bumi sana. Tapi kalau saya katakan, saya berdoa, saya menjerit Tuhan, saya tidak tahu ternyata kata-kataku ini Tuhan menyakitkan suamiku. Aku memang berbohong Tuhan, tolong Tuhan, bantu aku Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Dia akan merubah segala sesuatu menjadi baik. Prinsipnya apakah kita mau datang pada Yesus? Dia akan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Bapak Ibu, kaum muda, siapa kita mahasiswa, siapa kita pekerja, siapa kita yang sedang terancam habis kontrak kerja, siapa kita mahasiswa yang tidak dapat target IP yang baik. Siapa kita orang tua yang terancam kehancuran rumah tangga. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, datanglah kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan semua permasalahanmu. Dia adalah orang yang tepat, dia adalah Tuhan yang tepat untuk kita sampaikan. Jangan takut. Jangan merasa apa yang akan kusampaikan adalah dosa yang sangat hitam, kejahatan yang sangat tidak bisa diampuni. Jangan takut untuk semuanya itu. Mari datang sekali lagi, mari datang. Dia mampu melakukan segala sesuatu menjadi baik. Percayalah ini dan camkanlah ini dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita kalau saat ini kita menghadapi pergumulan yang berat. Kenapa saya bilang berbahagia? Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan ini untuk datang. Tidak ada masalah berat untuk diatasi oleh Tuhan. Tidak ada dosa berat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Datanglah kepadanya. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi baik. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah, untuk persekutuan kami, untuk nyanyian pujian kami. Kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam perjalanan hidup kami di hari yang lalu. Kami boleh berterima kasih dalam lagu pujian kami. Biarlah Tuhan terima menjadi persembahan yang hidup, ucapan syukur yang hidup dalam kehidupan kami kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Engkau mampu melakukan segala sesuatu menjadi baik. Pada saat ini Tuhan, ada banyak pergumulan kami hadapi. Ada banyak masalah bahkan Tuhan. Ada ancaman yang menimpa kehidupan kami. Kami tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Masalah itu mungkin utang yang semakin menumpuk yang harus kami hadapi. Masalah itu mungkin datang dari anak-anak yang Tuhan berikan di tengah rumah tangga kami. Masalah itu mungkin dari suami, dari istri yang Tuhan berikan dalam perkawinan kami. Atau mungkin masalah itu datang karena kekayaan, karena harta yang Tuhan berikan bagi kami. Yang membuat kami Tuhan semakin mendesak, semakin terdesak kami dalam menjalani kehidupan ini.
Terima kasih untuk firman ini. Kami diingatkan Tuhan, kami harus datang kepadamu. Tidak ada persoalan berat yang tidak bisa Engkau selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa Engkau selesaikan Tuhan. Engkau mampu melakukan mujizat untuk menyelesaikan masalah kami menjadi baik dalam kehidupan kami. Kami imani itu Tuhan. Kami yakini kalau saat ini Tuhan masalah itu datang, biarlah kami boleh tenang dan kami boleh menyerahkan itu kepada Tuhan. Indah waktunya Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu secara khusus jemaat GKPI Padang Bulan ini. Anak-anak kami, mahasiswa, pekerja, pelajar, juga orang tua. Berkati mereka Tuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan temani, tuntun, pimpin mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Kalau mereka melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan tegur mereka supaya mereka boleh memperbaiki diri Tuhan. Dan boleh meyakinkan diri mereka, mensugesti diri mereka, mereka harus datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Engkau Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Berkati majelis jemaat, Amang Pendeta Silitonga yang menjadi pemimpin di gereja GKPI Padang Bulan ini. Berkati mereka semua Tuhan dengan pelayanannya, supaya melalui pelayanannya semakin banyak jemaat-Mu yang percaya bersandar hanya dalam kekuatan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat untuk merespon sabda Tuhan. Yang menjadi nats persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadah kepada
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.